Horas, hari ini Papi, Raju, dan Kroko mau main ke Sumatera Utara nih. Rumah adat Bolon yang megah ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Sumatera Utara. Jalan-jalan ke Sumatera Utara nggak lengkap kalau nggak mampir ke Simalungun. Di sana ada rumah adat yang megah, yaitu Rumah Bolon. Rumah ini dulunya merupakan tempat tinggal raja beserta keluarganya dan menjadi pusat berlangsungnya berbagai kegiatan adat serta musyawarah masyarakat. Sekarang, coba perhatikan lebih detail bagian rumahnya. Pernah terpikir nggak gimana cara orang zaman dulu mengatur posisi puluhan tiang dan kemiringan atap ini supaya semuanya tetap seimbang dan nggak roboh, meski nggak pakai mesin canggih? Kayak ada pola rahasia yang tersembunyi di balik susunan kayu-kayu ini ya. Nah, Papi, Raju, dan Kroko bakal ajak kalian untuk membedah rahasia di balik arsitektur hebat ini. Check it out! Wah, polanya emang rapi banget, Piu. Tapi tunggu dulu. Jangan-jangan rumah adat Bolon ini dibangun pakai hitungan matematika ya? Pinter kamu, Raju! Iya benar, ada konsep kongruen dan kesebangunan yang bikin rumah adat ini kokoh banget. Ju, coba perhatiin deh ornamen ukiran gorga di sisi kiri dan kanan jendela ini. Secara kasat mata, bentuk dan ukurnya sama persis kan? Dalam matematika, dua benda yang bentuk dan ukurnya yang sama itu disebut kongruen. Oh, kayak gitu ya? Berarti kalau aku punya dua jendela yang ukurannya sama persis, itu pasti kongruen ya? Apa syarat biar bisa dibilang kongruen secara matematis? Syaratnya ada dua, Ju. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Lihat penanda pada gambar. Panjang sisi AB sama dengan sisi DE. Panjang sisi AC sama dengan sisi DF. Panjang sisi BC sama dengan sisi EF. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Lihat lengkungan sudut pada gambar. Besar sudut A sama dengan sudut D. Besar sudut B sama dengan sudut E. Besar sudut C sama dengan sudut F. Terus gimana kalau atap rumah Bolon yang besar ini kalau kita bandingin sama miniatur souvenir yang sering dijual ke turis? Bentuknya mirip tuh, tapi ukurannya beda jauh. Itu apa namanya? Nah, kalau yang itu disebut kesebangunan, Ju. Meskipun ukurannya berbeda, perbandingan sisi-sisinya tetap sama dan proporsional. Benar tuh. Terus syarat kesebangunan itu lebih fleksibel tahu. Sudut yang bersesuaiannya sama besar dan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai atau konstan. Misalnya nih, kalau tinggi rumah aslinya 10 meter, terus tinggi miniaturnya 10 cm, maka semua bagian lainnya juga harus mengecil dengan skala yang sama. Jadi, kesimpulannya, kalau kongruen itu ibarat kembar identik, bentuk dan ukurannya sama persis. Nah, kalau kesebangunan itu seperti foto yang diperbesar atau diperkecil. Wah, analoginya keren banget, Raju. Nah, sekarang apa kamu sudah siap buat tantangan kecil? Siap, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Coba lihat, dua ukiran ornamen di jendela bawah ini. Kita anggap jendela kiri adalah bangun A dan yang kanan bangun B. Nah, pertanyaannya, kalau bangun A dan B itu kongruen dan panjang sisi bawah bangun A sama dengan 40 cm, menurut kalian berapa panjang sisi bawah bangun B? Yuk coba pikirkan dulu sebentar. Aku coba jawab ya. Kalau kongruen itu artinya semua sisi dan bentuknya sama persis. Berarti panjang sisi bawah bangun B juga 40 cm kan? Bener gak nih? Yes, jawaban Raju tepat sekali. Gimana teman-teman? Tadi jawabannya sama juga gak? Nah, sekarang kita naik level sedikit ya. Siap-siap, tantangannya akan lebih seru. Sekarang kita bahas kesebangunan. Coba perhatikan atap besar rumah Bolon ini. Lalu, bandingkan dengan miniatur souvenirnya. Menurut kalian, apakah bentuknya sama? Dan kalau ukurannya berbeda, apakah bangunan sebenarnya tetap sama? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jika atap asli dan miniatur ini sebangun, berapakah tinggi atap pada miniatur tersebut dalam satuan sentimeter? Aduh, angkanya mulai banyak. Gimana cara hitungnya ya? Tenang, Ju, kita pakai perbandingan senilai ya, atau bisa disebut
prinsip perbandingan senilai. Rumusnya, alas asli dibagi dengan alas miniatur sama dengan tinggi asli dibagi dengan tinggi miniatur. Atau bisa kita tulis 1000 cm dibagi dengan 20 cm sama dengan 600 cm dibagi dengan X. Betul, Papiu. Pertama, kita sederhanakan perbandingan alasnya. 1000 dibagi 20 adalah 50. Artinya, rumah aslinya 50 kali lebih besar dari miniaturnya. Oh, jadi untuk mencari tinggi miniatur X, kita tinggal membagi tinggi asli dengan 50. Berarti 600 dibagi 50 jawabannya adalah 12 cm. Luar biasa, kamu benar, Raju. Jadi, tinggi atap di miniatur itu adalah 12 cm agar tetap terlihat proporsional atau sebangun dengan aslinya. Jadi teman-teman, dalam kesebangunan itu yang penting adalah perbandingan sisinya tetap sama ya. Bukan ukurannya yang harus sama, tapi perbandingannya yang harus konsisten. Oh, sekarang aku mulai paham. Nah, konsep ini ternyata sering dipakai di kehidupan sehari-hari loh. Contohnya saat membuat miniatur, denah rumah, atau bahkan desain bangunan seperti rumah bolon ini. Wah, ternyata matematika itu nggak jauh dari kehidupan sehari-hari ya. Yuk kita simpulkan. Kongruen itu bentuk dan ukurannya yang sama. Kesebangunan itu bentuk sama, ukurannya berbeda, tapi proporsional. Dan keduanya ternyata ada dalam budaya kita. Sekarang giliran kalian. Yuk coba kalian jawab pertanyaan mengenai kongruen dan kesebangunan. Jangan cuma dipikirkan ya, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ayo, jangan ragu. Ketik jawaban kalian sekarang di kolom komentar. Nanti kita lihat siapa yang paling tepat. Asaria sa sudena naro, sai